Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi di channel Warung Acil. Banyak membahas cerita di mana sekarang kita berada, atau story street. Nah, kali ini kita ingin menceritakan pengalaman nyata dari seorang netizen kita bernama Dea Wulandari bersama rombongannya. Cerita ini berawal dari seorang Dea bersama adiknya dan juga rombongannya dalam satu bus sedang menuju kota Martapura. Kita ketahui bahwa kota Martapura ini berada di Kalimantan Selatan untuk menghadiri haul tahunan Guru Sekumpul. Nah, singkat cerita, tibalah mereka di Gunung Rambutan ini, di depan kita ini, pada malam hari. Sedangkan kota Martapura dari Gunung Rambutan yang ada di depan kita ini masih berjarak ya 8 jam perjalanan darat. Nah, bus yang mereka tumpangi tiba-tiba terasa tersendat-sendat. Nah, firasat si Dea pun mulai nggak enak. Dia mencoba mengingat kembali firasatnya ketika awal jalan. Ada yang mengganjal di hatinya. Nah, firasat buruknya semakin begitu terasa ketika bus yang mereka tumpangi ini tiba-tiba mati untuk pertama kalinya. Nah, uniknya si Dea ini sejak kecil bisa dikatakan anak indigo atau bisa melihat makhluk halus atau jin atau sejenisnya. Nah, selang beberapa menit bus ini pun hidup kembali. Sambil berdoa, si Dea pun nampak mulai merinding. Detak jantungnya semakin cepat. Tidak terasa bus berada di tengah Gunung Rambutan ini. Untuk diketahui bahwa Gunung Rambutan ini ditempuh itu berjarak kurang lebih 17 km jauhnya dengan kondisi masih dominan hutan. Dan tiba-tiba bus kembali mati untuk yang kedua kalinya. Si Dea pun sambil menyembunyikan rasa takutnya, dia mencoba menoleh keluar bus. Yang dia lihat hutan gelap dan suara senyap malam. Sebari dia mencoba melihat jam tangannya dan dilihatnya ternyata sekarang sudah pukul 3.00 malam. Di antara rasa takutnya ada perasaan penasaran, sebenarnya apa nih yang terjadi? Dia berkata dalam hatinya. Dia pun mencoba memfokuskan dirinya untuk melihat dengan mata batin yang dia miliki. Ternyata betapa terkejutnya dia. Yang dia lihat itu sosok putih besar, antara menggunakan surban atau pocong gitu ya. Yang jelas makhluk itu berada di atas kap belakang bus mereka. Dan dalam hatinya berkata, oh ini penyebab mengapa bus ini terhambat jalannya. Nah, dia pun semakin penasaran. Kembali dia memfokuskan mata batinnya. Dan yang dia lihat, ternyata di sekitar mereka ada sosok nenek tua, seperti nenek lampir gitu ya, dengan burung gagak ada di pundaknya. Semakin penasaran dilihatnya pula ada sosok manusia menyerupai serigala, atau manusia serigala lah gitu ya. Tentunya dia panik bukan main. Dia pun juga melihat secara mata batin di Gunung Rambutan ini ada gerbang yang sangat besar. Namun dia tidak bisa melihat secara jelas tulisan apa yang ada di gerbang itu. Sontak burung gagak yang dilihatnya yang ada di pundak si nenek tua tadi tiba-tiba menghampiri bus mereka tepat di sampingnya. Dia pun ketakutan.
Si Dea pun sempat berkata pada adiknya bahwa bus ini tidak akan berjalan baik jika kita tidak pindah bus yang lain. Namun beberapa menit kemudian, Pak supir bus ini pun berkata kepada semua penumpang yang rata-rata adalah ibu-ibu, mesin bus ini tidak ada masalah. Sebaiknya yang membawa makanan dibuang saja, kata Pak supir. Benar saja, tabiat ibu-ibu yang banyak membawa bekal ketika dalam perjalanan. Apalagi yang bersifat basi ya, seperti nasi, ketan, dan lain-lainnya. Ini diharapkan Pak supir untuk dibuang di gunung rambutan ini. Setelah beberapa saat, mobil kembali normal. Namun, si Dea ini dengan mata batinnya melihat sosok putih yang ada di belakang mobil mereka ini masih mengikuti. Sampai setibanya di Gunung Halat, yang merupakan batas antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bus mereka kembali seperti tersendat. Sehingga Pak supir pun berinisiatif untuk mengganti kendaraan mereka menggunakan bus yang lain menuju ke Martapura. Ya, ini adalah kisah nyata dari rekan kita, dari netizen kita yang bernama siapa ya tadi ya, Wulandari gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi, menjadi pelajaran buat kita. Dan silakan tinggalkan komentar, like, dan share. Saya ucapkan terima kasih.